kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami TGP Angkatan 11, saya Erni Arfiati Dewi dan rekan saya yaitu Pak Jul Henry akan mempraktekkan coaching supervisi akademik, di mana pada praktek coaching kali ini saya yang pertama menjadi coach, kemudian Pak Jul Henry yang akan menjadi coach. Baik, kita mulai saja ya Pak Jul. Ya, silakan Bu Eni. Oke, selamat pagi Pak Jul. Pagi Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Jul? Baik Bu, terima kasih sudah bertanya. Alhamdulillah. Eh, apa yang bisa saya bantu Pak Jul? Ya Bu, boleh saya minta waktunya ya. Ada yang ingin saya sampaikan terkait tentang kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Pak Jul. Apa yang ingin Bapak ceritakan tentang kegiatan pembelajaran di kelas? Begini Bu ya, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas gitu. Wah, bagus sekali Pak Jul. Apa tujuan Pak Jul dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya. Apa yang sudah Bapak lakukan dalam mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi Ya. belum ada yang kira-kira benar-benar efektif ya untuk siswa saya gitu. Oh, gitu. Eh, apa yang menjadi tantangan Pak Jul dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Mm-mm. Kira-kira yang Bapak butuhkan dalam mencapai tujuan tersebut apa, Pak? Pertama yang saya butuhin itu memahami sih apa yang menyebabkan siswa itu suka berbicara saat pembelajaran langsung. Lalu apakah mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah mereka merasa bosan? Apakah mereka tidak ingin menarik perhatian? Oh, baiklah. Eh, bentar, Pak Jul. Jika demikian, kira-kira apa yang akan Pak Jul lakukan? Ya, saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik Hmm, kepada siswa. hmm. Saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak bosan. Contohnya menggunakan media pembelajaran yang menarik dalam menyampaikan materi. Wah, bagus sekali itu Pak Jul. Eh, apakah ada lagi yang akan Pak Jul lakukan selain itu? Kira-kira rencana apa? Selain itu, saya juga akan memberikan penguatan positif ya Hmm, kepada siswa yang tidak hmm, berbicara. Kita bisa hmm. memberikan pujian atau memberikan penghargaan kepada siswa yang diam
dan menyimak pembelajaran dengan baik. Oh gitu. Wah, bagus sekali ya Pak Jul ya. Eh, Strategi yang akan Pak Jul lakukan berarti ya. Oke, sekarang gini Pak Jul. Eh, Bagaimana Pak Jul? Apakah Pak Jul sudah melakukan gambaran yang tadi Pak Jul jelaskan atau belum? Yang sudah saya lakukan ada beberapa, diantaranya saya akan membuat survei atau angket tentang kendala yang dihadapi oleh siswa. Lalu saya yang kedua membuat asesmen awal atau diagnostik tentang gaya belajar mereka, ya, agar biar rencana strategi pembelajaran yang saya buat itu bisa menarik perhatian siswa. Lalu yang ketiga, saya akan mencari referensi tentang materi yang bisa dianggap menarik bagi siswa, mungkin berupa video, audio, atau alat peraga lainnya. Itu rencana yang akan Bapak lakukan ya, bagus sekali Pak Jul. Kira-kira Bapak akan kapan akan melakukannya Pak Jul? Kira-kira ya mungkin kedepannya saya akan melakukan hal seperti itu jika hal seperti itu terjadi. Dalam waktu dekat berarti Pak Jul ya? Iya, insya Allah Ibu. Bagus sekali Pak Jul. Saya melihat rencananya itu sudah bagus. Mudah-mudahan apa yang Pak Jul harapkan di dalam pembelajaran refleksi dari saya Pak Jul ya. Oke, refleksi saya dari hasil coaching tadi secara keseluruhan, alhamdulillah proses coachingnya berjalan lancar. Kemudian tahapan tirtanya juga terlihat dari tujuan, kemudian identifikasi juga ada, rencana aksinya juga ada, kemudian tanggung jawabnya juga ada. Secara keseluruhan dipenuhi alur tirtanya. Kemudian yang saya rasakan komunikasinya cair, akrab gitu. Kemudian untuk kedepannya mungkin praktek coaching ini lebih enak sering dilakukan ya Pak Jul ya. Di saat kita punya masalah, kita butuh sharing atau teman untuk berbagi, kemudian membantu kita untuk mencari solusinya gitu. Kemudian saya pribadi ya, penilaian dari saya pribadi, Pak Jul tadi di saat Pak Jul jadi coach terlihat gitu Pak Jul bisa menguasai dan mencari solusi serta rencana apa yang akan Pak Jul lakukan. Dari awalnya Pak Jul tujuan ingin coaching itu apa, kemudian Pak Jul menjelaskan identifikasinya apa, menjelaskan rencananya apa, sampai tindak lanjutnya seperti apa itu terlihat. Jadi dari proses coaching tadi saya rasa bagus ya, berjalan dengan lancar. Kemudian harapan saya apa yang tadi kita coaching yang Pak Jul inginkan bisa tercapai ya Pak Jul. Ya, kemudian di saat saya jadi coach jujur
saya jadi mulai terbuka, berani untuk berbicara, berani mengungkapkan keluh kesah saya, terutama tentang proses presentasi, bahwa itu kelemahan saya. Kadang saya kalau di forum umum itu nervousnya kelihatan, gemeternya kelihatan, ngomongnya atau bicaranya kadang-kadang kelihatan yang tidak percaya dirinya. Tapi dengan coaching tadi saya merasa terbuka. Jadi mulai terbuka, mulai termotivasi untuk berlatih lagi. Jadi secara keseluruhan sangat membantu saya begitu. Kemudian umpan baliknya yang tadi berkaitan dengan perasaan yang tadi saya sudah bilang, saya merasa lega, kemudian mampu mengungkapkan dan bercerita tentang kegalauan saya dengan Pak Jul, kemudian dapat meyakini saya bahwa kedepannya saya harus berubah dengan apa yang saya rencanakan. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan, dan saya sangat berterima kasih dengan coaching ini, jadi buat menambah ilmu pengetahuan buat saya ya. Cukup kayaknya seperti itu Pak Jul. Cukup ini jadi sama-sama berterima kasih kita ya, saling bisa bertukar pikiran ya. Iya betul Pak Jul. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak Jul? Saya rasa cukup Bu Eni. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak dengan adanya coaching ini, menambah hal-hal yang baru bagi saya, walaupun sebenarnya itu secara tidak sadar atau secara tidak langsung kita sudah melakukannya di saat substitusi ya, di saat kita observasi itu sudah melakukan, hanya saja kita tidak menyadarinya gitu ya. Ya kadang memang Pak Jul di supervisi akademik yang saya lakukan kadang memang tidak sesuai dengan alur tirta ya, tapi iya betul. Tapi dengan pembelajaran kali ini dapat membantu kita, oh ternyata supervisi yang dikaitkan dengan coaching itu seperti ini gitu. Harusnya seperti ini, bagusnya seperti ini gitu. Oke cukup ya Pak Jul, saya matikan dulu rekamannya ya.